Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Firdausi. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan salah satu kitab, yakni kitab Mabadi'ul Awaliyah. Ini karya milik Syekh Abdul Hamid Hakim, dan yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS, yakni UTS Usul Fikih yang diampu oleh dosen Bapak Aris Mahmudi. Oke, jadi di sini saya akan membacakan dari halaman 5 sampai 13. Tapi sebelum itu alangkah baiknya sebelum membaca kitab ini kita tawasul terlebih dahulu agar ilmu yang kita baca ini dapat bermanfaat dan berkah. Oke, selanjutnya kita mulai pada bab awal, yakni tentang usul fikih. Al-Qismul Awal, adapun bagian yang pertama, fi usulil fiqih, menjelaskan tentang ilmu usul fikih. Al-aslu lughatan, kata al-aslu secara bahasa, ma bunia, artinya adalah sesuatu yang dibangun, alaihi, di atas sesuatu itu, apa ghairuhu, sesuatu yang lainnya. Jadi secara bahasa aslun itu adalah sesuatu yang sesuatu itu dibangun, sesuatu itu nanti dibangun di atasnya. Nah, ada sesuatu yang lain yang terbangun di atasnya aslun tadi. Nah, apa contohnya? Wa aslin syajarah. Yang dimaksud dengan aslu syajarah adalah ayat torfuha sabitu fil ardi, ujung dari pohon yang tertanam di dalam tanah. Jadi kalau kita melihat pohon, nah pohon itu kan tidak mungkin kokoh berdiri tanpa memiliki akar. Jadi di atas akar ini berdiri batang pohon dengan cabang-cabangnya, dengan daunnya juga dan buahnya. Jadi maka kata aslun ini ibarat akar kalau dibandingkan dengan batang pohon. Nah, oleh karena itu kalau aslun tadi adalah dasar dan akar, maka yang namanya usulun fikih itu dasarnya fikih. Nah, yang kemudian menopang berdirinya ilmu yang namanya ilmu fikih. Nah, kata aslun ini dalam bahasa Arab ini memiliki lawan, yakni far'u. Wal far'u, adapun faro' ma bunia, itu artinya sesuatu yang sesuatu itu dibangun ala ghairihi, karena dia bertumpu pada sesuatu yang lain. Kafuru isyajaroti, seperti cabang atau ranting pohon, seperti cabang ataupun ranting batang pohon, kayu, li asliha, terhadap asalnya, wa furu'il fiqhi li usulihi, dan cabang fikih itu bagi asalnya. Nah, di sini kalau beliau mengatakan kalau ada aslun maka ada far'un. Kalau aslun tadi itu akar, maka far'un itu contohnya adalah
batang pohon. Nah, kalau aslun syajarah tadi adalah akar, maka ranting, kemudian batang, buahnya itu menjadi far'un, yakni cabang yang lahir dari adanya aslun tersebut. Jadi secara bahasa usul fikih itu bila dipahami sebagai dasarnya fikih. Nah, tanpa ada usul fikih itu tidak mungkin ada fikih. Kemudian wal aslu istilahan, kata al aslun secara terminologi atau istilah, yuqalu, dikatakan orang, alat dalili, atas dalil, wal qaidatil kulliyati, dan kaidah-kaidah yang kuliah atau yang umum. Jadi makna asal secara istilah itu yaitu asal merupakan dalil, merupakan kaidah-kaidah umum, di mana dengan adanya kaidah-kaidah tersebut itu hukum-hukum yang lain itu bisa dimasukkan kepada kaidah itu. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka itu ulama usuliyun, aslu wujubis sholah, aslu wujubis sholati, asal wajibnya sholat, alkitabu, ada kitab, ay dalilu ala wujubi alkitabu, yakni ada dalil atas kewajibannya adalah kitab. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, aqimus sholata, dirikanlah oleh kalian akan sholat. Nah, itu merupakan sebuah dalil yang menjelaskan atau menguraikan pada kita semua tentang wajibnya sholat. Nah, di mana ada dalilnya, kemudian di mana ada asalnya. Nah, itu tentu di dalam Al-Quran itu disebutkan lafadz aqimus sholah. Nah, itu menandakan sebuah perintah dengan kalimat siwat fi'il amr. Jadi bagi kita yang sudah mukallaf ataupun yang belum mukallaf, itu sebuah kewajiban yang memang harus dipenuhi kewajiban itu. Wa qauluhum, dan perkataan mereka itu ulama usuliyun, ibahatul maitati lil muttorri, tentang membolehkan bangkai terhadap orang yang mudarat. Khilaful asli, merupakan khilaf asal. Ay mukhalafa lil qaidatil kulliyati, berbeda terhadap kaidah-kaidah kulliyat. Wahya kullu mayyitati haram, tiap-tiap bangkai itu haram. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama harram alaikumul mayyitata, hanya saja Allah telah mengharamkan atas kalian akan memakan bangkai. Jadi ini merupakan ada asalnya tentang ibahah terhadap orang yang mudarat. Nah, jadi tidak ada makanan yang lain selain bangkai. Jadi hanya ada bangkai. Nah, boleh tidak memakan bangkai. Nah, pada dasarnya Allah ini telah menjelaskan kepada kita, innama harrama alaikumul mayyitata, hanya saja Allah telah mengharamkan memakan bangkai. Jadi kita haram memakan bangkai, akan tetapi bolehnya memakan bangkai itu merupakan khilaf asal. Artinya dalam ayat seperti ini itu menjelaskan kepada kita tetap haram. Tetapi kenapa diibahkan tentang bangkai? Karena ini telah menjadi kemudaratan. Nah, makanya ini dikategorikan khilaf asal. Selanjutnya, usul fikih adalah dalilul fiqhi ala sabilil ijmali, dalil fikih atas jalan ijmal secara global. Kaqaulihim,
Seperti kata mereka itu, mutlaqul amri lil wujubi, mutlak amar kepada wajib, wa mutlaqun nahi lit tahrimi, dan mutlak nahi menunjuki kepada haram, wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mutlak perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mutlaqul ijma'i, dan mutlak ijma' para alim ulama, ijma' para sahabi, wa mutlaqul qiyasi hujjat, dan mutlak kias menunjuki kepada hujjah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa usul fikih itu membahas tentang ijmal. Pada prinsipnya setiap lafaz amr itu menunjukkan kepada wajib. Apapun amar, karena ada kaidah lain seperti al-aslu fi amri lil wujub, yakni asal-asal amar menunjuki kepada wajib, illa ma dalla ala khilafihi, yakni akan tetapi bila ada dalilnya yang menjelaskan perkara yang wajib untuk tidak wajib. Nah, begitu pula nahi, apapun yang berbentuk larangan itu menunjukkan kepada haram. Nah, bila semata-mata mutlak nahi itu menunjuki kepada haram, begitu juga perbuatan Nabi, ucapan, gerak-gerik Rasulullah, kemudian mutlak ijma, mutlak qiyas. Nah, semua ini dikategorikan sebagai hujjah. Kemudian al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa. Al-fahmu artinya memahami. Faqihtu kalamaka, aku pahamkan akan kalam kamu. Ai fahamtuhu, aku memahamkannya. Jadi makna dari fikih secara bahasa itu makna yang memahami apapun yang kita pahami. Yaitu dinamakan fikih secara bahasa. Kemudian wa istilalan, secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu dengan hukum-hukum syariah, allati tariquha ijtihadu, yang mendapatkannya melalui proses ijtihad. Jadi secara istilah fikih itu memahami, mengetahui terhadap hukum-hukum syariat yang prosesnya itu melalui ijtihad. Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibat, seperti kita mengilmukan niat pada wudu itu wajib. Wa nahnu dzalika minal masailil ijtihadiyah, dan seumpama demikian daripada masalah-masalah ijtihadiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyati, segala perbuatan itu dengan niat. Rawahul Bukhari wa Muslim, rawi hadis ini adalah dari Bukhari dan Muslim. Wal wudu'u minal a'mali, nah sedangkan wudu merupakan bagian dari perbuatan. Nah, makanya setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada niatnya. Jadi di saat wudu itu kan ada perbuatan, jadi harus ada niat wudu. Selanjutnya bikhilafi, dengan khilaf al-ilmi bil ahkam syar'iyyah, dengan kebalikan ilmu yang didapati ilmu syariat, allati laisa tariqahal ijtihad, akan tetapi bukan melalui proses ijtihad. Kal ilmi bi anna sholawat al khamsa wajibah, dengan bahwasanya sholat yang 5 waktu itu wajib. Nah, itu merupakan dalil yang diketahui tanpa butuh untuk ijtihad. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu memang sudah pasti, artinya tanpa ada proses ijtihad. Wa anna zina muhram, dan zina diharamkan. Wa tahwi dzalika, dan seumpama demikian,
minal masailil qat'iyah, dari permasalahan-permasalahan yang qat'iyah atau yang sudah pasti. Fala yusammal ilmu, maka tidak dinamakan sebagai ilmu bima dzukira fiqha, apa saja yang sudah disebutkan sebagai fikih. Jadi tidak dikategorikan sebagai fikih. Kenapa? Karena bukan melalui ijtihad. Karena fikih mendapatkannya itu prosesnya harus melalui ijtihad. Nah, selanjutnya adalah membagikan tentang keyakinan kita. Nah, ada beberapa, yakni seperti ilmu, jahlu, dhunnu, wahmu, syakku. Nah, itu adalah 5 yang dikategorikan sebagai tingkat kepercayaan kita. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu adalah sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan tamman. Jadi ilmu adalah satu sifat yang terbuka akan yang dituntutkan sebagai yang sempurna. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, ini yang dikatakan sebagai ilmu. Kemudian wal jahlu. Jahlu adamul ilmi bisyai'in, yakni ketiadaan mengetahui terhadap sesuatu. Kemudian wad-dhunnu. Ad-dhunnu yakni al-idrakur rajihi li ahadil amrayni. Jadi dhunnu itu memperdapatkan yang kuat terhadap dua perkara. Kemudian wal wahmu, yakni al-idrakul marjuhu li ahadil amrayni. Nah, wahmu ini adalah memperdapatkan yang dikuatkan terhadap salah satu dari dua perkara. Dan yang kelima wasyakku, yakni al-idrakul mustawi bainal amrayni. Jadi syakku ini memperdapatkan perkara yang sama antara dua perkara. Nah, faktorot dudu, maka ragu-ragu fi qiyami zaidin wa nafihi ala sawa'i syakku, tentang berdirinya si Zaid dan menafihkannya atas kesamaan dinamakan dengan syak. Wa ma'alu jahanis subut, dan beserta perkara yang dibuatkan itu ditetapkan. Wal intifai dhanni wa ma'amarjuhi fi ahadihima wahum, dan beserta yang dikuatkan pada salah satu keduanya itu dinamakan sebagai wahm. Jadi wahm ini adalah nilai keyakinannya yang sedikit sekali. Wal maradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmilud dhunni, dan yang dimaksud dengan ilmu dalam ta'rif fikih itu melengkapi dhon. Artinya dia mengetahui sampai tingkatan dhon. Jadi sampai 75% itu dinamakan sebagai ilmu dalam pemahaman usul fikih. Nah, untuk bab selanjutnya yakni al-ahkamu, hukum-hukum. Wal ahkamu tas'aitun. Adapun hukum-hukum ini ada 9, yakni al-wajibu, wajib, wal mandubu, sunnah, wal mubahu, mubah, wal haramu, haram, wal makruhu, makruh, was sahih, sah, wal batil, batil, wal rukhsah, rukhsah atau keraguan, wal azimah, yakni hukum asal. Yang pertama, fal wajibu, adapun wajib, ma yusabu ala fi'lihi, perkara yang diberi pahala atas pengerjaan ma. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dihukum, disiksa atas meninggalkan ma. Ka sholawati wa shaumi Ramadan, seperti sholat wajib dan seperti puasa Ramadan. Kemudian
Al-mandubu. Al-mandubu yakni ma yusabu, perkara yang diberi pahala ala fi'lihi, atas pengerjaan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarkihi, atas meninggalkan ma, katahiyatil masjidi, seperti sholat tahiyatul masjid. Kemudian al-haramu, haram, ma yusabu yakni perkara yang diberi pahala ala tarkihi, atas meninggalkan ma, wa yu'aqabu ala fi'lihi dan diberi siksa atas mengerjakan ma. Kariba, seperti riba, wa fi'lil mafsadah, dan seperti mengerjakan mafsadah atau kerusakan. Kemudian al-makruh, makruh, ma yusabu yakni perkara yang diberi pahala ala tarkihi, atas meninggalkan ma, wa yu'aqabu ala fi'lihi dan tidak diberi sanksi atau disiksa atas pengerjaannya. Kataqdimil yusra, nah, seperti mendahulukan yang kiri alal yumna fil wudu'i, atas yang kanan dalam wudu. Al-mubah, mubah ma laysabu yakni perkara yang tidak diberi pahala ala fi'lihi, atas mengerjakan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarkihi, atas meninggalkan ma, kan naumi fin nahar, nah, seperti tidur di waktu siang. Kemudian as-sahih, adapun sahih, ma yajtami'u yakni perkara yang berkumpul fihi di dalam ma, ar-ruknu wasyartu yakni rukun dan syarat. Kemudian al-batil, adapun batil, ma la yajtami'u yakni perkara yang tidak berkumpul fihi di dalam ma, ar-ruknu wasyartu. Kemudian ar-ruknu, adapun rukun, ma yatawaqqaf perkara yang bergantung alaihi, atas ma, sihatus syai'i apa sahnya sesuatu, wakana dan terbukti ma, juz'an minhu, juz'an adalah bagian minhu daripada syai'in, kawus lil wajhi seperti membasuh wajah, lil wudu'i untuk berwudu, wa takbiratil ihrami lis sholati dan takbiratul ihram untuk sholat. Kemudian asyartu, adapun syarat, ma yatawaqqaf perkara yang bergantung alaihi, atas ma, sihatus syai'i sahnya sesuatu, walaisa minhu dan bila ada ma minhu daripada syai'in, kama i mutlaq seperti ayat mutlak, lil wudu'i untuk wudu, wasatril aurati lis sholati dan seperti menutup aurat bagi sholat. Kemudian ar-rukhsah, adapun rukhsah, hiyal hukmi adalah hukum yang berupa alladzi yataghayyaru, yang berupa hukum, min su'ubati dari kesulitan, ila suhulati kepada kemudahan, ma'aqiyami sababil ahkamil asli beserta adanya sebab hukum asal. Kajawazil fitri seperti bolehnya buka puasa, lil musafiri bagi orang musafir, la yujhiduhu shaum yang tidak memberatkan hu atas musafir,
wa aklil maitati, dan seperti makan bangkai, lil muttorri, bagi orang yang dalam keadaan darurat. Kemudian al-azimah, adapun azimah, yal hukmul ladhi kauju bis sholawatil khamsi. Adapun azimah adalah hukum yang seperti wajibnya sholat 5 waktu. Wa hurmatin aklil maitati, dan haramnya memakan bangkai, li ghairil muttorri, bagi selain yang darurat, selain orang yang darurat. Jadi di sini musonif menyebutkan al-ahkamu tis'ah, berarti ada 9. Tapi di sini setelah dihitung ada 11. Nah, kenapa? Karena di sini musonif memasukkan rukun dan syaratnya. Kemudian wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahis, dan berkaitan dengan usul fikih dan beserta bahasan-bahasannya. Al-mabahasul awal, adapun bahasan pertama, fil amri, yakni dalam menjelaskan amr. Wa huwa, adapun amr, thalabul fi'li, adalah menuntut datangnya pekerja, minal a'la, dari yang lebih tinggi derajatnya, ilal adna, kepada yang lebih rendah derajatnya. Wa fihi qawaidu, wa fihi qawaidah. Nah, di dalam amr ini ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama, al-aslu fil amri, adapun asal dalam amr, lil wujubi, adalah untuk mewajibkan, illa ma dallat dalilu, kecuali ada dalil, ala khilafi, terhadap kebalikan wujud. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang kedua yakni al-aslu fil amri, adapun asal dalam amr, la yaqtadiyat takror, yakni adalah tidak menuntut pada pengulangan, illa ma dallat dalilu ala khilafihi, kecuali perkara yang menunjukkan dalil terhadap kebalikan takror. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, atimmul hajj wal umrata lillah. Nah, dan sempurnakanlah pada haji dan umrah karena Allah. Kemudian yang ketiga, al-aslu fil amri, adapun asal dalam amr, la yaqtadil fawra, adalah tidak menuntut pada disegerakan, li'annal gharada minhu ijadul fi'li, karena maksud daripada amr adalah terwujudnya pekerjaan, min ghairi ikhtisasi, dengan tidak mengkhususkan, bizamanil awwalu duna zamanis tsani, dengan waktu pertama tanpa waktu kedua. Kemudian yang keempat adalah al-amru bisyai'in, adapun amr terhadap sesuatu, amru biwasailihi, adalah perintah dengan wasilah syai'un. Al-amru bis-sholati, adapun amr pada sholat, al-amru bit-toharati, adalah perintah dengan bersuci. Kemudian yang kelima, al-amru bisyai'i, adapun amr dengan sesuatu, nahyun andiddi, adalah larangan dari kebaikan syai'un. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qulu linnasi, dan ucapkan oleh kalian sebagai manusia, husnan, pada kebaikan. Dan yang keenam, idza fa'ilal ma'muru bihi, apabila dikerjakan apa perkara yang diperintah, ala wajhihi, sesuai dengan yang semestinya, yakhrujul ma'muru, maka keluar orang yang diperintahkan, an uhdatil amri, dari tanggungan amr. Fa'idha adima syahsul ma'a, dan apabila tidak menemukan siapa al-syahsu,
orang pada ayat. Fatayamma fasola, maka Syahsun itu tayamum kemudian sholat. Kharaja an ahadatil amri, maka duluan Syahsun dari tanggungan Amr. Fala qada'a alaihi, maka tidak usah mengkodok atas Syahsun. Idza wajaddal ma'a, apabila menemukan syahs pada ayat. Jadi Amr di sini tuh musonif mengatakan semacam sebuah permintaan mendatangkan sebuah tindakan atau pekerjaan dari kedudukannya yang lebih tinggi ke yang kedudukannya lebih rendah. Oke, selanjutnya adalah al-mabahasus tsani. Adapun bahasan kedua, finnahi, dalam menjelaskan larangan. Wahwa, adapun nahi, tolabus syarki, adalah meminta meninggalkan minal a'la, dari yang kedudukannya lebih tinggi, ilal adna, kepada kedudukan yang lebih rendah. Wa fihi qawaidu, adapun di dalam nahi ada kaidah-kaidah. Yang pertama adalah al-aslu fin nahi, adapun asal di dalam larangan, litahrimi, adalah untuk mengharamkan, illa ma dallat dalili, kecuali perkara yang menunjukkan dalil, ala khilafihi, atas kebalikan tahrim. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Nah, asal dari larangan ini menunjukkan suatu pengharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikan dari pengharaman tersebut. Kemudian yang kedua adalah an-nahyu anisyai'in. Adapun larangan dari sesuatu, amrun bididdihi, adalah perintah dengan kebalikan syai'. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum, dan janganlah kalian makan semua pada harta-harta kalian bil batili, di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi ini adalah larangan untuk meninggalkan sesuatu yang berarti kebalikannya adalah perintah. Kemudian yang ketiga, aslu fin nahi, adapun asal dari larangan, yadullu ala fasadil manhi anhu, adalah menunjukkan pada fasidnya perkara yang dilarang. Fil ibadati, di dalam ibadah, kasolatil haidhi, seperti sholatnya orang yang haid, wasomiha, dan puasanya orang yang haid. Kemudian yang keempat, an-nahyu yadullu, adapun larangan adalah ala fasadil manhi anhu. Adapun larangan ini menunjukkan terhadap rusaknya perkara yang dilarang. Fil muamalat, di dalam akad muamalah. In raja'an nahyu, apabila kembali larangan ila nafsil aqdi, kepada akad itu sendiri. Kama fi bai'il hasoti, seperti perkara di dalam jual beli menggunakan kerikil. Naha sallallahu alaihi wasallam, Allah melarang Rasulullah an bai'il hasoti, tentang jual beli menggunakan kerikil. Rawahul Muslim. Wa in raja'a ila amrin khorijin, dan apabila kembali nahi kepada faktor eksternal, anil aqdi ghairi lazim, daripada akad yang tidak lazim, fala kama fil bai'i, maka tidak menunjukkan rusaknya perkara yang dilarang seperti perkara dalam jual beli. Waqta nida'il jam'ati, di waktu azan pada sholat Jumat. Qala ta'ala, Allah berfirman,
idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila dipanggil untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah. Lil ikhlali, karena merusak atau mengganggu. Bisa wajibi, bersegeralah atau wajib. Ilal Jum'ati, untuk melaksanakan sholat Jumat. Wal ikhlalu, adapun mengganggu atau merusak, yujadu bil bai'i, ditemukan dalam jual beli, wa bi ghairi kal akli, dan selain jual beli seperti makan. Nah, tadi amar kebalikan dari perintah, itu tentu larangan. Nah, dalam bahasa Arab larangan ini dinamakan dengan nahi. Nah, dalam usul fikih larangan ini berlaku apabila dari yang kedudukannya menuntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari yang kedudukannya lebih tinggi ke kedudukannya yang lebih rendah. Kemudian bab selanjutnya yakni al-mabhasu tsalis. Adapun pembahasan yang ketiga, fil am, di dalamnya am, wa huwa ma'am, adapun am adalah perkara yang meliputi ma, syai'aini fasa'idan, pada dua perkara atau lebih, min ghairi hasr, dengan tanpa batasan. Wal alfadul mudihatu lahu arba'ah. Nah, perkara adapun lafaz-lafaz yang menjelaskan bagi am ini ada 4. Yang pertama adalah al-ismul wahid, isim mufrad, al-mu'arrafi bil lam, dima'rifatkan dengan lam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Nah, sesungguhnya manusia adalah benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di sini al-insana ini masih berarti umum, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua yaitu wa ismul jam'i, isim jamak, al-mu'arrifi bil lam, yang dimakrifatkan dengan lam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini al-muhsinin, jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang ketiga, wala fin nakarot, dan yang terdapat pada isim nakiroh. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Kemudian yang keempat, wal asma'ul mubhamah, dan isim-isim mubham. Kaman, seperti lafaz man di dalam man, fi man yaqil, yang menunjukkan sesuatu yang berakal. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan man seberat biji dzarrah pada kebaikan, maka akan melihat man itu pada khair. Wa ma fima la yaqil, dan lafaz ma di dalam ma yang menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu basirum bima ta'malun. Adapun Allah adalah maha melihat dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian wa ayyu, dan lafaz ayyu, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ayyama tada'u falahul asma'ul husna. Dengan nama yang mana saja engkau berdoa adalah tetap bagi Allah nama-nama yang baik. Wa aina fil makani, terdapat aina yang menunjukkan kepada tempat. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, aina matakunu yudrikumul mautu.
Dimanapun kalian berada, maka akan mendapatkanku kepada kalian kematian. Wa mata fi zaman, dan lafaz mata yang menunjukkan terhadap zaman. Mata safartu fa anti toliqu. Kapan engkau bepergian, maka engkau tertalak. Jadi, bahasan ketiga ini adalah bahasan am atau umum, yaitu yang meliputi dua perkara atau lebih tanpa ada batasan. Nah, untuk memahami itu, ada lafaz-lafaz yang menjelaskan, yang menunjukkan keumuman sesuatu tersebut. Kemudian, bab selanjutnya, al-mabhatsur rabi', adapun pembahasan yang keempat, fil khossi wa takhsis, dalam menjelaskan khos dan takhsis. Wal khossu, adapun khos, ma la yatanawalu syai'aini, adalah yang tidak meliputi ma pada perkara, fasaidan, atau lebih, min ghairi hasrin, dengan tanpa ada batasan. Wat takhsis, adapun takhsis, ikhraju, mengeluarkan atau mengecualikan, ba'di mad'luwi lil ami, sebagian lafaz yang ditunjukkan am. Wa huwa qismani, adapun takhsis ada dua bagian, muttasil wa munfasil, yakni nyatanya takhsis muttasil dan takhsis munfasil. Fal muttasil anwa'i, maka ada takhsis muttasil, ada macam-macam. Minha, sebagian dari anwa', al istisna'u, istina atau pengecualian. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah tadi al-insan, kan itu adalah lafaz umum. Kemudian ada illal ladina, itu dikeluarkan dari lafaz umum karena dikecualikan. Kemudian selanjutnya yang kedua yakni at-taqidu bisifati, takyid bisifat, yang artinya digantungkan pada sifatnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fatahriru raqabahim mu'minatin, yakni maka membebaskan budak yang beriman. Nah, pada fatahriru ini kan masih umum, kemudian ditakhsis dengan mu'minatin, yang berarti yang harus dimerdekakan adalah yang mukmin. Kemudian yang ketiga, at-takhsisu bil ghayah, takhsis bil ghayah, takhsis dengan batas. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala taqrabuhunna hatta yadhurn, dan jangankan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah di sini la taqrabu ini ditaksis oleh yadhun. Nah kalau sudah suci boleh didekati. Kemudian at-takhsisu bil badal, takhsis bil badal. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang mampu ke Baitullah. Nah ini awalnya semua orang harus haji, kemudian ditakhsis bagi yang mampu. Nah tadi kan sudah membahas am. Nah, kebalikan dari am ini adalah khos. Nah, kebalikan umum adalah khusus. Jadi, kalau am itu meliputi dua perkara atau
lebih tanpa adanya batasan. Kalau khusus kebalikannya, yang tidak meliputi dua perkara atau lebih tanpa adanya batasan. Nah, kalau takhsis ini mengeluarkan sebagian lafadz yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz yang am. Nah, takhsis ini ada yang mutasil dan munfasil. Nah, kalau yang mutasil artinya menyambung, kalau munfasil artinya terpisah. Nah, selanjutnya fal munfasil anwa. Takhsis munfasil ini ada beberapa macam. Yang pertama, takhsisul kitab bil kitab. Takhsis kitab dengan kitab. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tankihul musyrikat. Janganlah kalian menikahi pada perempuan musyrikat. Nah, ini ditakhsis dengan firman Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Adapun perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, ayahillul lakum, yaitu halal bagi kalian. Nah, ada ayat yang menunjukkan tidak boleh menikahi para musyrikat. Tapi ditaksis boleh menikahi perempuan tapi dari ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, wa takhsisul kitabah bisunnah. Dan takhsis kitab dengan sunnah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadbil unsayain. Yakni menyariatkan hukum kepada kalian siapa Allah tentang pembagian warisan anak dan kalian. Tetap bagi laki-laki adapun seperti bagian dua anak perempuan. Asyamilu lil waladil kafir, yang meliputi bagi anak yang kafir. Khusiso bihadisis sahihain, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yaris al-muslimul kafiro walal kafirul muslim. Tidak dapat mewarisi orang muslim pada orang kafir dan tidak pula orang kafir pada orang muslim. Kemudian yang ketiga, wa takhsisus sunnah bil kitab. Dan takhsis sunnah dengan kitab. Katakhsisu hadisis sahihain, seperti mentahsis hadis sahihain, la yaqbalullahu sholata, tidak menerima Allah pada sholat, ahadikum idza ahdasa, seseorang di antara kalian apabila berhadas, hatta yatawaddo, sehingga berwudu, biqaulihi ta'ala, ditahsis dengan firman Allah, wa in kuntum marudha ila qaulihi, dan apabila kalian sakit. Nah, sampai firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu, apabila kalian tidak menemukan pada air, maka bertayamumlah. Kemudian yang keempat, wa takhsisu sunnah bisunnah. Jadi takhsis sunnah dengan sunnah. Katakhsisi hadisis sahihain, seperti mentahsis hadis sahihain, fima saqat samaul ushr, pada setiap yang disirami oleh hujan, maka zakatnya 1/10. Bihadis sahuma, ditaksis dengan hadis sahih yang lain, laisa fi maduna khamsati ausukin sodako, tidak ada mengeluarkan zakat yang kurang dari 5 wasak apa sodako. Dan yang kelima, wa tahsisul kitabi bil qiyas, dan mentahsis kitab dengan qiyas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, az-zaniyatu waz-zani, adapun perempuan
berzina dan laki-laki berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Fa'innahu, maka sesungguhnya, khussa minhal ammatu, keadaan ditaksis daripada zania, fa'alaiha nisfu dalik, budak perempuan maka adalah tetap antar ammah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, fa in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Dan apabila melakukan pada zina, maka adalah tetap atas adapun setengah dari perkara yang atas perempuan merdeka dari adab. Wal abdu fal qiyas, adapun budak maka ada budak adalah qiyas alal amati finis fi aidon, antar budak-budak di dalam setengah juga. Kemudian yang keenam adalah watahsi sunnati bil qiyas, dan tahsis sunnah dengan qiyas. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, la yulwajidi yahilu arduhu wa uqubatuhu. Ini adapun orang-orang yang menunda-nunda hutang padahal mampu, maka dihalalkan mendapat hinaan atau siksaan. Rawahul Ahmad dan Ibnu Majah. Wa hadza fi ghairil walidi ma'awal waladahu. Dan adapun hadis ini adalah di selain orang tua beserta anaknya. Amma huwa, adapun walid, fa innahu la yahillu arduhu, maka sesungguhnya keadaan adalah tidak halal harga dirinya. Wa uqubathu qiyasan, tu mengkiaskan, karena mengkiaskan ala addama qauli ufin, pada tidak bolehnya berkata uf, lisa biti biqauli ta'ala, ditetapkan oleh firman Allah, fala taqul lahuma ufin, fala taqul lahuma ufin, bil aula, itu dengan lebih utama. Selanjutnya adalah al-mabhasul khamisah. Adapun bahasan kelima itu menjelaskan tentang nasakh. Wa huwa lughatan, adapun nasakh secara bahasa, al-izalah adalah membuang. Yuqalu nasakhti syamsu, menghilangkan, dikatakan menghapus apa matahari. Adillah, pada bayangan. Idza azalathu, apabila menghilangkan pada adillah. Wa rafa'athu bisatiha, dan dengan menyebarnya cahaya matahari. Waqila, dan dikatakan ma'nahu, apa maknanya nasakh, an-naqlu adalah memindahkan, min qaulihim, dari perkataan para ulama, nasakhatu ma fi hadzal kitabu, aku memindahkan pada perkara kitab ini. Ma fihi ila akhir, apabila aku memindahkan pada perkara yang ada pada kitab yang lain. Wa syar'an, adapun nasakh secara syara', raf'u hukmi syar'i adalah menghilangkan atau menghapus hukum syara' bidalilin syar'i mutaakhirin, dengan dalil syara' yang datang belakangan. Wa yang qasimun nasakh inda ba'dihim ila aqsamin, dan nasakh ini terbagi menjadi beberapa macam.
Yang pertama adalah naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Adapun nasah secara menasah tulisan dan menetapkan hukum. Nahwu syaikhu wa syaikhatu. Adapun syekh dan syaikhah, idza zanaya, apabila keduanya berzina, farjumu hal battata, maka deralah dengan secara pasti. Qala Umar radhiyallahu an, Umar telah berkata, fa inna, maka adapun sesungguhnya kami qad qara'naha, telah membaca kami pada ayat rawahu Syafi'i wa ghairuhu, dari Imam Syafi'i dan selainnya. Waqad rahima sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini, dan Nabi Muhammad berkata kepada kedua orang yang zina muhsan, jadi mutafaq alaih. Wa humal muradu bi syaikhi wa syaikhati, yang dimaksud syaikhi wa syaikhah adalah syekh dan syaikhah. Jadi ini tuh tulisannya dihapus tapi hukumnya tetap ada. Kemudian yang kedua, wa naskhul hukmi wa baqa ar-rasmi, menasah hukum dan menetapkan tulisan. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadaruna azwajan wasiyatan, dan meninggalkan alladzina pada istri-istri hendaklah berwasiat, li azwajihim mata'an, bagi istri-istri mereka pada harta, ilal hauli, kepada 1 tahun, nusikha bi ayah, kemudian dinasah dengan ayat, yatarab basna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashron, yaitu beriddah istri dengan diri mereka yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi hukumnya itu dihapus, dihilangkan, tetapi masih tetap ada tulisannya. Yang awalnya masa iddahnya itu 1 tahun, itu dinasah dengan ayat selanjutnya dan dikatakan iddahnya menjadi 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, wa naskhul amrayni ma'an, menasah 2 perkara sekaligus. Kahadisil muslimi, seperti hadis Muslim, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, kana fima unzila ashrun rodo'ats, di dalam yang diturunkan 10 susuan. Yuha maklumat, yang diketahui akan menjadikan mahram. Yuharrimna, maka dinasakh. Fansikhana bi khamsin maklumat yuharrimna, dengan 5 kali susuan yang menjadikan mahram. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab, dan boleh menasakh dengan kitab, kama taqaddama fi ayatil iddah, seperti dulu di dalam 2 ayat iddah. Jadi tulisan dan hukumnya itu dinasakh kedua-duanya. Bahwasanya yang menjadikan saudara semahram itu 10 kali susuan, itu dinasakh dengan 5 kali persusuan. Kemudian yang keempat, wa naskhul sunnati bil kitab, menasah hadis dengan Al-Quran. Kastiqbali baitil muqaddas, seperti menghadap Baitul Maqdis, asyabiti bis sunnatil fi'liyah, yang tetap dengan sunnah fi'liyah. Fi hadis sahihain, di dalam hadis sahihain, fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka adapun sesungguhnya Nabi istiqbalahu, adalah menghadap Nabi ke Baitul Muqaddas, fi sholati, dalam sholat, sittatu asyara syahron, itu yaitu 16 bulan. Nasikha biqaulihi ta'ala, kemudian dinasah dengan Allah SWT, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram,
maka palingkanlah pada wajahmu pada arah Masjidil Haram. Kemudian yang kelima, wanaskhus sunnati bisunnati, itu menasah hadis dengan hadis. Kahadisil Muslim, seperti hadis Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha, saya melarang kamu semua untuk berziarah kubur, maka ziarahlah pada kubur. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari ulama, yajuzu naskhul kitabi bisunnah, boleh menasah kitab dengan hadis, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabain. Ini diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, nusikha biqaulihi, kemudian dinasakh dengan sabda Nabi Muhammad, la wasiatan liwarithin. Ini tidak boleh berwasiat bagi ahli waris. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya al-mabhasus sadis. Adapun pembahasan yang keenam, fil mujmali, ini menjelaskan tentang mujmal. Al-mujmalu, adapun mujmal, ma yaftakiru ilal bayan, adalah perkara yang membutuhkan kepada penjelasan. Kalafdi far'in, seperti lafaz Qur'un, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wal mutalliqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in. Adapun wanita-wanita yang ditalak, mereka menunggu atau beriddah dengan diri mereka 3 quru'. Fa'inahu, sesungguhnya lafaz Qur'un, yahtamilul haido, adalah memungkinkan pada haid, wal adharo, daripada suci, dan pada suci, lishtirakil qur'i, karena makna mustarok, bainal haidi wal tuhri, antara haid dan suci. Jadi makna mustarok di sini adalah satu lafaz banyak makna. Jadi butuh penjelasan, maka dari itu dinamakan mujmal. Kemudian yang kedua, al-bayan. Adapun bayan, ikhrajus syai'i, adalah mengeluarkan sesuatu min hayyizil iskali, dari kondisi yang muskil atau samar, ila hayyizit tajalli, kepada kondisi yang jelas. Wa huwa anwa'un, adapun bayan ini ada beberapa macam. Al-awwal, yakni bayanu bil qawli ka qawlihi, al-bayanu bil qawli, bayan dengan ucapan, ka qawlihi ta'ala fi shaumil tamattu'. Nah, seperti firman Allah di dalam shaum haji tamattu'. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Maka wajib puasa 3 hari di dalam haji dan 7 apabila kalian telah kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Kemudian wasani, bayanu bil fi'li, bayan dengan pekerjaan atau tindakan. Kabayani fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti penjelasan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatas sholati wa ghairiha, itu pada tata cara sholat dan selain sholat. Basalis, yang ketiga, bayanu bil kitabi, bayan dengan pekerjaan dan tindakan, pekerjaan atau tindakan. Kabayani muqadiru, ini seperti menjelaskan az-zakati wa diyatil a'dha, kadar-kadar zakat dan diat-diat anggota tubuh. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam
bayyannahuma. Ini maka sesungguhnya Nabi SAW adalah menjelaskan kepada Muqaddir zakat dan diat atau bikutubil masyhurah, dengan tulisan-tulisan Nabi yang masyhur. Kemudian yang keempat, warabi', yang keempat, bayanu bil isyarah, yakni bayan dengan isyarat. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyahru hakadha. Adapun satu bulan adalah seperti ini. Wahakadha, seperti ini. Wahakadha, seperti ini. Yakni salasin, yakni bermaksud pada 3 hari. Yauman, apanya hari ini? Summa a'adal isyarat, kemudian mengulangi Nabi pada isyarat. Bi'asabi'ihi thalasa marrotin, dengan jari-jarinya Nabi 3 kali. Wahabbasa ibahamahu, dan menahan Nabi pada jempolnya Nabi. Fisalisati, itu diam ketiga kali, isyaratan, sebagai isyarat. Ila anna syahra, bahwasanya bulan, qad yakunu, itu kadang-kadang ada bulan, tis'atu wa ishrin, adalah 29 hari. Jadi bahasan yang keenam ini itu menjelaskan tentang mujmal. Nah, mujmal itu adalah lafaz yang membutuhkan kepada penjelasan. Nah, itu tadi adalah sedikit dari bab usul fikih sampai pengertian mujmal, yang mana dari kitab Mabadi'ul Awaliyah karangan Ustadz Abdul Hamid Hakim. Nah, semoga apa yang kita baca, apa yang saya sampaikan tadi, apabila ada manfaatnya, itu semua dari Allah Ta'ala. Dan apabila ada salah kata atau salah ucap, itu mungkin dari saya sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.